akan kekunci di situ. Tetap kejepit ya? Tetap kejepit. Iya. Karena kalau ngomongin dari segi damage, menurut aku antara Yuzong, Melissa, dan Valentina ini udah cukup sih. Martis mungkin akan menjadi salah satu sokongan lagi untuk sekarang posisinya. Tapi kalau Martis ini akan terkena hybrid dari Lancelot plus combo yang ada di kanan, itu bakal sakit banget karena burst damage yang ada di tangan kanan. Tadi aku lihat kayak Fredrin tank ya? Iya kan? Iya. Novaria. Novarianya Novarianya. Romer. Romer loh. Iya. Dari kemarin Ji. Iya maksud aku. Sayang banget kah? Nah enggak sayang banget. Tapi ini chance-nya besar banget sih untuk para pasukan dari GPX Bastren kalau mau main pick off. Dia bisa punya power di Godland sih sekarang menurut aku. Menurut aku ya. Kenapa? Karena Novaria tuh bukan tipikal babysit yang bisa nge-heal. Dia bisa clear, bantu clear, tapi dia nggak bisa bantu heal atau bisa nge-cover. Nggak bisa. Jadi itu adalah kesempatan dari para pasukan GPX Bastren untuk bisa memakan di arah Godland-nya. Betul, jadi kita lihat saja apakah game pertama akan diamankan oleh GPX Bastren atau justru dari Four Kings Esports. Go to the land of down. Alright, ini dia Hero Esport 4.0. Tidak ada perbedaan antara Ladias dan juga Gentleman. Ini benar-benar apa namanya Momochan? Kesetaraan gender. Setuju. Mereka layak dan berhak bertanding di tempat yang sama. Benar sekali. Sementara kita akan melihat lagi-lagi Meilen dengan ini yang berkali-kali teman-teman mungkin udah lihat juga ya, dari seorang Meilen memang lebih nyaman dan juga mungkin bisa dibilang dia lebih senang membawa dengan adanya tank jungler. Dan kali ini dari pergerakan Giggs bakal bermain lebih agresif untuk melakukan cover di area atas terlebih dahulu, rotasi sembari mendapatkan level 4 ya. Sementara buat teman-teman jangan lupa untuk download live sekarang juga dan dukung tim favorit kamu, karena kamu bisa dapetin saldo e-wallet senilai 100.000 per orang. Sementara dari Xavier masih berfokus untuk melakukan clear cepat di area mid terlebih dahulu. Nah, lihat Momochan. Nah kan gak di babysit kan? Dia one by one situation doang kan. Nah ini berat nih untuk Cloud-nya. Dan Novaria ini akan bisa membantu dari segi damage aja, poking aja. Mungkin bisa diamankannya di posisi nanti akan di level 4 pun di flicker ke arah belakang. Mencoba untuk mempertahankan dirinya dan bahkan para pasukan dari Four King Esports. Dia berhasil melakukan dominasi dari mid lane-nya, mau di arah bottom lane. Akan coba digerebek terlebih dahulu. Yap, dan kita akan melihat dari pergerakan ke arah seorang Taul. Zelly kali ini bakal coba untuk mengincar dan Taul akan menjadi first blood yang akan didapatkan oleh Four Kings di menit yang hampir menyentuh menit kedua. Oke. Dan bahkan kalau misalnya aku bilang pribadi Momochan ya, ini kalau misalnya Giggs-nya ini kan roamer ya, item rom kan berarti? Betul. Apa dia akan double rom nanti? Biasanya dia bakalan fokus untuk tergantung. Kalau dia mau kasih damage dia bakal build ke arah yang lagi-lagi lightning macam itu. Menurut aku COD. damage sih. Tapi kenapa? Dia pakai ini, bukan? Dia pakai sepatunya dire hit. Jadi kayaknya satu dia kali bakal tembak ceter. Nah itu akan cukup sangat mengganggu dan bahkan melee di depan sana. Walhasil kakak di belakang dapatkan begitu saja. Sedangkan di sisi sebaliknya Sel ditumbangkan bersama dengan kill. 2 poin diamankan GPX Bastren dan menuju ke arah belakang bersama dengan Petrify Gaming akan menjadi poin yang ketiga, tapi almost but is never enough. Membuat para pasukan dari GPX Bastren berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Oh iya, dan kali ini di area bawah Cincau akan memberikan pressure ke arah seorang Giggs dengan satu buah Astral Recall. Empuk saja dari kedua belah pemain kali ini di area bawah. Dan Xavier ini salah satu pemain yang menurut aku ya cukup mengambil perhatian aku sih di area di pertama kali mereka ikut dari babak group stage-nya ya. Oke. Blazing duet for defensive mundur ke arah belakang, nampaknya Momochan membuat dirinya tidak berhasil ditumbangkan dengan sangat cepat. Iya. Dan kali ini Meilen bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan banyak-banyak pundi gold untuk itemnya terlebih dahulu. Pundi apa fundi? Pundi. Pundi berarti ya. Udah ada Demon Hunter Sword, nampaknya pergerakan dari pasukan Four King Esports kali ini akan coba lebih agresif. Karena Taul berada di arah jungle yang dimiliki dari para pasukan Four King Esports. Mencoba untuk mengadu retribution. Ada Selly berada di garis depan sana.
mencoba untuk di reset sendiri, mundur ke arah belakang dan bahkan kill. Lihat benar-benar terpressure abis di arah bottom lane. Bahkan para pasukan dari Forking sepertinya dia gagal. Oh no, dia berhasil mempertahankan dari para pembuff. Tapi ini adalah trigger yang dilakukan oleh seorang Meilin. Karena bisa kita bilang sebentar lagi akan ada perebutan di arah Turtle. Demikian dari Forking Esport. Posisi agak cukup terbuka untuk seorang Meilin. Fundi memiliki serba Feather Strike. Bahkan mundur ke arah belakang. Bahkan coba di Forking akan strike. Dan bahkan bisa kita bilang dari seorang King udah standby opposition. Akan coba diamankan dari territorial. Kena tahun Fundi tercancel begitu saja. Mundur ke arah belakang. Fundi bahkan coba ditumbangin begitu saja. Kill. Masih dua ke arah belakang. Meilin masih punya satu bar retribution dan bahkan retribution didapatkan oleh seorang Sally. Meilin gagal mendapatkan retribution. Mundur ke arah belakang dari LW. Mencoba untuk melakukan defensivitas terhadap pergerakan dari seorang Forking Esport Sally. Tapi dari sisi bawah ternyata kill yang sempat dikejar juga oleh seorang Tal dan juga Cincau kali ini. Posisi dari Cincau memang terlalu free juga di area bawahnya. Ini harusnya menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh Forking sendiri. Giggs mencoba untuk melakukan trade setidaknya gepuk dulu ke arah seorang Cincau di area bawah. Melakukan clear cepat adalah kunci dari Forking biar mereka tidak mau kehilangan turret di area bawah. Yes. Blazing Duet kali ini masih belum on. Dan bahkan retribution berhasil didapatkan oleh seorang Sally. Mundur ke arah belakang Meilin. Memberikan damage yang cukup sakit tapi lepas dari pancar sana Meilin sulit untuk bertahan. Untungnya ada Fodi dan juga Tal standby is coming up. Dia adjustment belum dikeluarkan tapi nampaknya kali ini Sally still survive karena tidak ada Dave adjustment dari tangan seorang Tal. Yap, satu buah dominance ice di tangan macan kumbang tapi Feather Ice lagi buka oleh seorang Xavier. Tar mulai masuk kali ini defense Judgment connect karena seorang Xavier namun tidak ada follow up yang begitu cepat dari pemain-pemain GPX Basra yang masih punya wings by wings untuk mundur dari seorang Xavier. War X is real untuk seorang Sally. Dan bakal lihat kill mundur ke belakang, tembakan telah dikeluarkan begitu saja. Bonnie mencoba untuk memberikan sedikit ultimate-nya untuk membuka vision yang dimiliki oleh para pasukan dari Forking Esport. Cincara Chow terkena damage yang cukup sakit. Informasi pun telah diberikan dan Welly membuat pressure yang sangat kuat bagaikan satu buah tembok yang tidak bisa tembus oleh seorang Funi dan kawan-kawan. Ya, dan Meilin sepertinya akan harus memberikan sedikit bantuan backup ya di area bawah. Karena Forkings masih terlihat untuk stay di area bawahnya. Mereka tahu space yang diberikan oleh Cincau ini terlalu banyak. Masih punya Alshira Aura, ada Astrek dari seorang Xavier mencoba untuk melunak ke arah seorang Meilin namun masih ada puncture yang begitu baik dari seorang Zelly. Xavier in action akan menjadi trade namun di sisi lain ada Funi yang coba datang untuk memberikan Arcane Seed ke arah seorang Zelly. Kali ini efektivitasnya memang connect namun akan coba di cover. Masih bisa mundur Forkings Esport dengan satu buah Astral Eco yang dibuka juga oleh seorang Giggs memberikan informasi bahwa cukup banyak pemain dari GPX Basreng di area bawah. Dan Tal memberikan informasi untuk para pasukan dari GPX Basreng tapi nampaknya ini masih terlalu jauh untuk seorang Meilin bisa mendapatkan retributionnya dan ternyata Funi save the day. Kenapa aku bisa bilang Funi save the day? Karena Funi berhasil membakar Sally dan juga Macan Kumbang, membuat para pasukan dari Forking Esport ter-take over dari segi turtle-nya. Ya, tapi tentunya tidak akan ada kontes yang dilakukan oleh Forkings melihat tentunya dengan poke damage yang sudah diberikan tadi oleh seorang Funi ya. Ini membuat GPX mereka mampu untuk mendapatkan objektif mereka di menit yang ke-7. Dan bahkan Cincau pun dapetin turret objektif di area bawah. Satu sama kali ini untuk turret yang dimiliki oleh kedua belah tim. Namun apakah Macan Kumbang bisa bertahan dengan poke damage yang diberikan oleh seorang Cincau kali ini? Akan melakukan clear cepat. Kita tahu seberapa kuat poke damage yang diberikan oleh seorang Cincau, tapi tahu satu body adjustment yang begitu manis di follow dengan cukup cepat sehingga membuat 4 lawan 5 kali. Sementara kali ini dari area midnya efek tarifat dari seorang Funi ke arah seorang Kiel. Belum ada satu buah blazing duet, namun setidaknya pemain GPX mereka nggak bisa akan terlalu nge-push mendapatkan objektif turret di area midnya. Oke, kita lihat Melissa power dari Cincau juga dari kemarin, apakah damage-nya terlalu sakit. Coba dikejar, apalagi kalau udah punya Wind of Nature ini akan berbahaya banget dan Sally kemungkinan besar tidak bisa menumbangkan seorang Melissa. Tapi kalau ngomongin dari segi hero yang masih memiliki mobilitas cukup tinggi semacam Claude, semacam Lancelot, ini dia bisa men-trigger loh Momochan. Men-trigger apa? Men-trigger team fight.
Jadi team fight-nya 3-5, duanya sisanya akan bermain di makronya kalau mereka udah mulai berada di posisi yang terpojok seperti ini. Oke, tapi semua tergantung dengan mobilitas yang dibawakan juga ya untuk 4King sendiri. Kalau memang cukup kelihatan pasif, ini Gpex malah mereka yang bisa memberikan pressure terus menerus sampai nanti ke arah metode late game. Cincau akan lebih berfokus untuk dapetin dulu turret lagi, tapi akan bertukar karena di area bawah juga. Dari pemain-main 4Kings mereka berhasil untuk mengunduli turret di area bawah. Wow, bahkan kita lihat Momochan ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit di arah dari Lord yang berikutnya. Ini bakal seru banget Momochan menurut aku pribadi. Kenapa? Lord ini cukup menentukan untuk para pasukan dari 4King Esports kalau mereka berhasil men-take over Lord yang mungkin tidak Lord 12 atau Lord yang di-enhance, apalagi Lord Evolve. Tapi ini Lord yang sangat membantu dari segi mobilitas minion di 3 lane mereka. Ini sangat-sangat membantu sekali. Jadi anggapannya ambil landingnya aja ya? Iya. Landing kontrolnya ya? Oke, Funi, flicker ke arah belakang, informasi telah diberikan, Confederates akan dikeluarkan, membuat dominasi yang dilakukan. Alwe memberikan sedikit pressure, bahkan kill mendapatkan satu buah Funi dan sangat baik depan Red from Lancelot. Ini dia yang aku bilang Momochan. Sangat-sangat menguntungkan kalau mereka berhasil mendapatkan satu poin ini dan mundur ke arah belakang. Cincara Chow berhasil mendapatkan satu poin Sally, damage terus sakit. Tidak bisa dibendung Cincara Chow. Lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa dengan Melissa-nya. 2 kali aku melihat dia bermain Melissa dengan sangat-sangat kuat sekali. Iya. Salah satu hero powernya. Dan posisi dari go away juga ya dari seorang Cincau begitu baik di sini. Tidak mudah untuk ditemukan juga oleh pemain-pemain dari 4King Esports yang dimana mereka sebenarnya udah fokus tadi untuk mengincar ke arah seorang Cincau. Namun ternyata tidak semudah itu untuk menumbangkan Cincau. Dan Lord yang sempat diambil oleh 4King tentunya akan coba ditahan oleh Cincau terlebih dahulu kali ini. Supaya tidak menyentuh ke arah inner turret di area atas. Dan Melin yang akan coba untuk memberikan cover. Tal bakal cari kasih informasi terlebih dahulu. 2 pemain di area mid sudah mulai terlihat. Sementara dari posisi Macan Kumbang akan coba ditahan oleh seorang Funi di area bawah. Dan reset lagi kali ini oleh kedua belah tim, namun 4King sudah mulai melakukan rotasi. Pada aset dibuka, Funi mulai datang kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu tapi kill. Dengan satu buah Blazing Duet yang sudah memiliki damage namun tidak mampu untuk menumbangkan Funi. Oke, Funi juga kali ini tidak memiliki flicker, informasi telah diberikan. Dan walaupun dengan tidak adanya flicker ini akan menjadi sedikit keuntungan untuk seorang kill mengejar ke arah belakang. Tapi ada satu buah Cold Shell Gaming mencoba didapatkan dari Sally dengan penetration yang gagal. Sally terlalu dalam bermain di dalam jungle dari para pasukan GMX Pasring. Bahkan menurut aku ini adalah unnecessary move yang dia dapatkan dan bahkan mendapatkan kerugian yang sangat mahal. Membuat mid lane mereka harus agak sedikit tershare-share. Tapi mau nggak mau Federasi akan dikeluarkan for defensive. Ada Cincara di depan sana, fokus ke arah turret Cup, lihat apapun yang terjadi. Damage terlalu sakit, the power of hero Melissa di tangan Cincara Chow membuat 4Kings Esports kacau balau. Ya, dan sayangnya tadi Sally memang terlihat cukup jauh ya dari pemain-pemain 4Kings lainnya sehingga chance yang besar banget untuk Gpex apalagi dengan Divine Judgment ini bisa menculik ke arah seorang Sally. Tapi ternyata LW akan menjadi pertukaran yang dimana bahkan mereka harus kehilangan turret di area atas juga. Tapi Cincau tentunya selalu bisa untuk mendapatkan trade untuk Gpex Basreng. Sementara Lord kali ini akan ditunggu. Lord kedua yang akan diamankan oleh Gpex Basreng. Tapi apakah 4Kings mereka mau untuk melakukan kontes? Melihat dari item yang sudah dimiliki oleh Cincau, 9.800 uang yang dipegang. Dan ini terpaut cukup jauh sebenarnya dari seorang Kial meskipun Wind of Nature di tangan oleh kedua belah God laner. Tapi lihat, ini Cincau udah punya Demon Hunter Sword, udah punya juga ke arah si Halbertnya. Oke, dan bahkan kalau bisa kita bilang melihat potensial dari 4King Esports kali ini mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tal gagal untuk mendapatkan. Oh no, dia nggak gagal, dia defense judgment tapi berhasil di denial oleh Sally. Lihat, karena ultimate Tal sekarang lagi posisi cooldown posisinya. Dan bahkan lihat team fight terjadi, Tal bahkan mungkin damage telah terjadi, tidak ada defense judgment di depan sana. Memberikan damage terhadap Macan Kumbang terima damage terlalu sakit. Funi sekeras mau, Cincara Cawalas hit. Ini akan menjadi berbahaya sekali kalau mereka tetap memasakkan tim menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Melin, hati-hati Melin, no covering up Melin harus hilang begitu saja dan cukup insana power of Red Revolution.
Petrify Gaming, tapi lihat di sini Retribution tetap berhasil diamankan oleh para pasukan dari Forking Esports. Mereka memaksakan untuk mendapatkan lot. Mereka tidak merelakan dan bahkan mereka harus kehilangan 2 punggawa mereka. Oh my god, ini bakalan menjadi bencana untuk pemain dari Gap X Basreng. Kelihatan mereka terlalu memaksakan tadi di area Lord nih ya. Sehingga mau nggak mau sekarang mereka harus bermain defensif. 3 pemain yang tersisa dari Gap X Basreng sudah mulai berjalan ke area atas kali ini. Sementara Forking Esports mereka sudah mulai bisa dapetin momentum untuk membalikan keadaan kali ini. Tapi Giggs sudah mulai terlihat dan ditumbangan solo kill yang dilakukan oleh seorang Funi. Dan terpaksa lagi flicker akan digunakan. Sementara di sisi lain Cincau terkena stun. Kali ini masih punya go away, namun tidak masuk. Tidak bisa masuk, namun ternyata damage dari seorang Celi sudah mulai memasuki dan bahkan membuat seorang Cincau tumbang dengan cukup mudah. Ini bencana untuk para pasukan GPX Pasar yang lihat Pes sudah akan dipecah begitu saja. No Cincau Racau, no party. Fokus ke belakang. Pancar yang masih coba ditahan begitu saja. Fokus ke seorang Tal. Dia nggak boleh apapun yang terjadi. Para pasukan dari Forking Esports mereka mendorong di 3 lane yang berbeda. Fokus ke best turret. Mundur ke arah belakang. Dan ternyata dorongan terakhir mereka akan ada di arah mid lane. Siap-siap, Kiel is coming up. Federer Strike dikeluarkan, Puninya hilang. Wallace hit. Cewek still survive kali ini LW. Maksudnya membuat para pasukan dari Forking Esports menuju ke arah belakang, mencoba ditabrak hantaman benda tumpul. Tidak terjadi kali ini. Hampir saja ditabrak LW, tapi nampaknya para pasukan dari Forking Esports mereka sadar kita harus reset. Ya, reset yang akan dilakukan oleh Forking Esports bermain cukup disiplin kali ini, tidak mau terlalu memaksakan meskipun mereka udah menumbangkan ya 3 best turret yang dimiliki oleh Gpex Basreng. Namun sangat amat disayangkan karena posisi dari Cincau yang terpick off tadi di area mid ini ngebuat dia tentunya nggak bisa di cover karena posisi Funi itu sampai harus ngeluarin flicker untuk mundur. Satu lagi Feder Astrek yang membuat Xavier tentunya bisa untuk memukul mundur pemain-pemain dari GPX Basreng. Dan bahkan dari segi network sudah mulai dipegang cukup jauh oleh Forking Esports dengan 2 lord yang sempat diamankan oleh Forking Esports. Tapi masuk ke menit yang ke-16 kali ini, apakah ini waktunya Kiel untuk bersinar? Di mana item dengan Malefic Error di tangan seorang Kiel sudah diamankan juga. Apakah Peki? Apakah kali ini kalau bisa kita lihat dengan item yang sudah maksimal ya, kalau dari Cincara Cow lihat dia beda sendiri 11.000 deck. Gelo 11.000. Ini benar-benar udah defensifnya dapet, offensifnya dapat, dan bahkan Cincara Cow dia respect sekali loh dengan Swift Boots yang dia miliki. Karena dia ingin bisa sustain di dalam team fight, dan bahkan menurut aku pribadi ini agak cukup tricky untuk Kiel. Kenapa aku bilang cukup tricky? Kiel ini nggak bisa sembarangan masuk aja. Kiel ini benar-benar kalau bisa dia masuk ketika Cincau ini udah terkena 2 Feather Extract dari Xavier Inexia. Iya. Xavier Inexia. Karena penting banget ya Feather Extract untuk yang bisa dibilang bahkan sekarang udah mid to the late game. Ini udah mulai ada nih item-item penetrasi atau mungkin item tambahan damage seperti Holy Crystal. Itu dia makin bakalan perih lagi sih ini damage dari seorang Farsha. Kacau sih. Informasi telah diberikan. Kali ini mundur ke arah belakang. Funi menjadi pilihan utama. Melakukan zoning out yang berhasil dilakukan oleh para pasukan dari Forking Esports. Tapi nampaknya mereka ada lihat Tal. Flicker Tal digunakan. Mencoba menghindari pergerakan dari seorang Tal. Tapi ini informasi yang sangat mahal diberikan oleh para pasukan dari GPX Basreng. No Flicker for Feather Resek dari Xavier Nexian. Dan tentunya langsung ada Kiel memberikan sedikit poking damage. Cicau Racau! Cicau Racau! No party! Cicau no party! Menurut ke arah belakang LW memberikan sedikit damage, dan bahkan di sini LW versus everybody. Predator itu makan masih ada 1 buah posisi, tapi lihat ternyata tidak bisa mengurangi damage dari seorang Sally yang memiliki Petrify Gaming, dan bahkan with the Trajan save the day. Dan membuat para pasukan dari Forking Esports mereka berhasil mendapatkan keunggulan dari segi point kill. Wow, dan bahkan Maylin harus tumbang di hit terakhir yang dimiliki oleh seorang Xavier. Funi berhasil untuk mendapatkan trade kali ini. Pemain dari Forking masih bisa ditahan. Sementara
Kali ini Lord yang akan menjadi penentu hidup dan mati dari pemain-pemain GPX Basreng. Seperti tidak akan ada kontes yang akan dilakukan, tahu mencoba untuk mendapatkan timing mencuri karya Lord yang langsung saja diamankan oleh Four Kings dengan satu buah retribution, tapi satu buah divine judgment connect dari seorang Tal. Macan Kumbang masih mencoba untuk bertahan, tapi Cincara Chow memberikan poke yang begitu sakit ke arah seorang Macan Kumbang. Namun Four Kings mereka akan menunggu Lord yang berhasil diamankan. Lord ketiga di menit yang ke-19. Oke, Cincara Chow. Memang the power of Melissa ada di tangan dia, tapi nampaknya Momochan dengan Savior in action, full damage, Magic Worship, 2 kali tetes, membuat seorang Cincara Chow lemas tak berdaya tadi di arah sungai dan line up down. Wow. Wow, dobrakan yang akan coba didapatkan oleh para pasukan dari Four King. Tapi dari seorang Cincara Chow udah memiliki Huskclaw yang untuk defensif. Iya. Melihat adanya 3 wave yang tidak terdorong secara bersamaan, mereka akan coba mendorong seorang Puni. Bakal coba ditangkap, blessing udah telah dikeluarkan, mundur ke belakang, sudah mau pencil dapatkan. Menurut saya para pemain dari Four King mereka masih menunggu momentum. Tapi lihat, mengorbankan satu untuk mendapatkan lebih. Cincara Chow, walase, Cincara Chow, still survive, Cincara Chow tidak terpegang sama sekali. Win of nature save the day. Cincara Chow, lihat dia berhasil mendapatkan shot double kill. Looking for triple kill, fokus ke rabesnya, gak boleh membuat terjadi. Mundur ke belakang dan akhirnya Cincara Chow ter-take down. No Cincara, no party. No GPX Cincara, Basreng. no party. Udah sulit banget sebenarnya membuat mereka bertahan, namun Cincau Cincara Chow. gila sih. Kan aku bilang, power dari Cincara Chow, tapi as long dia survive, dia pasti masih bakal kuat untuk bertahan. Tapi selama dia tumbang, no Cincau, no party. Dan langsung hilang kan? Itu bisa dilihat tim fight terakhir yang bener-bener Cincau udah all in Udah banget. udah sampai double kill. Udah sampai WO yang dipakai, kill. By one, iya. Iya. 2 lawan 1, iya. Gila Tapi the best thing that she can do. Iya, hanyalah bertahan. Iya. Namun ternyata itu tidak cukup. Karena Lordnya bebas gini. Cuek. Iya. Dan posisi itu sebenarnya Cincau kayak di antara 2 pilihan. Dia mau clear atau sebenarnya kan masih ada minion keluar kan. Atau dia tumbangin kill. Dia pilih untuk tumbangin kill. Pas WO dia pakai, killnya kepok, immortality pecah, LW bantu. Ya, tapi sayangnya tadi masih ada tembakan apa dari Giggs Novaria ya. Silakan mau cari highlightnya. Oke, kita melihat untuk highlight di game pertama. Ini hari terakhir memang matchnya semua kerat-kerat semua. Dan Kiel tentunya menjadi MVP. Terlalu didrik sampai ke arah late game. Dari Four King sendiri mereka punya potensi yang dimana sebenarnya damage late game ini juga cukup perih ya. Karena mereka bawa Farsha, mereka bawa Cloud. Giggs juga di posisi yang bisa menjaga posisi di area backline. Apalagi stack dari seorang Novari ini kalau udah sampai 10 stack maksimum. Tentunya akan semakin sakit damage yang dimiliki oleh seorang Novari ya. Namun memang terlalu memaksakan pertempuran di area Lord juga bukan hal yang baik untuk GPX Basreng. Melihat juga sebenarnya terlalu free dari seorang Sally-nya tadi ngincar ke arah backline. Untungnya Cincau masih bisa untuk menjaga positioning. Tapi ketika pemain-pemain dari Four Kings mereka sempat kehilangan beberapa momentum yang lagi-lagi kayak tiba-tiba Sally keculik, ada divine judgment dari seorang Tau di sini yang nggak bisa dihindari sama Four Kings. Itu sebenarnya jadi kunci yang udah pasti GPX mereka harusnya bisa menangin dari segi jumlah. Karena metode pick off ini tentunya bakal jadi satu jaminan yang dimana GPX tuh bisa menang dari segi skirmish atau team fightnya. Tapi ketika posisi dari Tal tumbang terlebih dahulu dan gak ada yang bisa ngikat ke arah seorang Kielnya, jadi harus maksain team fight 1v1 antara Cincau dan juga Kiel. Tapi menuju ke arah late game, Cloud di sini akan semakin mudah karena memiliki item dan juga bahkan damage pasif yang begitu perih. Tapi kalau kita ngelihat memang ini momentum yang berkali-kali sebenarnya dari Funi pun udah bermain dengan sangat baik. Namun sayang sekali posisi dari Four Kings mereka nggak bisa untuk menyelesaikan game secepat mungkin juga karena lagi-lagi high ground defense yang dimiliki sama GPX. Ya, lihat Cincaunya nih. Oh bukan yang ini. Ini ya sini tuh. Oh iya Kan sini nah, dia ini, tuh. ini. Lihat dia udah the best thing she can do tuh. Iya udah WO. Double kill. Tuh lihat, nggak double kill sih, cuma hitungannya dia semua itu yang ngedeal damage, tapi pas dikasih Curse Crow sama Parsha sekali sembur gini,
langsung kelar. Mukanya ganteng banget.